Teras Cerita, siapkan keseimbanganmu untuk berselancar di atas gelombang perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat kawan-kawan. Gelombang perubahan pasti datang. Dalam minggu ini, pembicaraan, diskusi, wacana yang berkembang adalah tentang rencana pembangunan ibu kota negara yang dikenal dengan nama IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Banyak tokoh, baik politik, ilmuwan, membahas tentang ibu kota negara kita yang baru, ya, calon ibu kota negara kita yang baru. Tentu dengan berbagai perspektif, dengan berbagai pertimbangan, dan dengan latar belakang akademik masing-masing. Menurut saya ini sangat baik, ya. Jadi segala sesuatu itu harus didiskusikan, harus dibuka ke publik supaya ketika publik betul-betul melihat perubahan-perubahan itu atau pembangunan itu sudah melalui tahapan-tahapan yang berjenjang dan bertahap. Nah, kalau berkaitan dengan pentahapan tentu tidak singkat, ya. Karena diskusi tentang perpindahan ibu kota itu sebenarnya sudah sangat lama sekali. Ya, setiap presiden yang memimpin negara kita tercinta ini selalu mewacanakan tentang perubahan ibu kota. Dari yang sekarang yaitu di Jakarta. Ada yang mengusulkan di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, di Papua. Dengan tentu saja bumbu-bumbu di sana sini, tetapi masih selalu dalam tataran wacana, belum sampai pada tahapan pelaksanaan atau eksekusi. Tentu dengan beragam pertimbangan mengapa tidak segera dieksekusi, walaupun suara-suara dukungan terhadap perpindahan ibu kota itu sudah sedemikian kencang pada saat itu. Nah, tahun ini perubahan akan datang, ya, karena melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ibu kota negara ini siap untuk dibangun. Dan kemarin hari Senin, ya, atau bahkan diawali dengan hari Minggu itu sudah dilaksanakan prosesi atau upacara, ya, atau bedah bumi pembangunan IKN tersebut yang ditandai dengan penyerahan tanah dan air yang mewakili 34 provinsi. Kemudian dijadikan satu, namanya Gentong Nusantara. Kemudian dari situlah proses pembangunan ibu kota negara sudah mulai dilakukan secara resmi. Kawan-kawan, kalau kita lihat di dalam undang-undang tersebut, landasan pembangunan IKN itu ada 5. Ya, yang pertama sebagai identitas nasional. Yang kedua, cerdas, hijau, indah, dan berkelanjutan. Yang ketiga, modern dengan standar internasional. Yang keempat, tata kelola yang efektif dan efisien. Dan yang kelima, sebagai penggerak kesetaraan ekonomi bagi kawasan Indonesia bagian timur. Diskusi tentang ibu kota negara kita yang baru tentu sangat menarik, ya, dan itu sangat mencerdaskan. Sebagai orang awam, saya menjadi sedikit tahu dan informasi-informasi yang berkembang juga kita dapatkan. Di antaranya tentang lokasinya di mana. Oh, ternyata kita sudah tahu bahwa lokasi yang baru ibu kota negara itu direncanakan di Kalimantan Timur, ya, di Kabupaten PPU Penajam Pasir Utara. Ini tentu juga menimbulkan perdebatan-perdebatan. Mengapa di situ? Apa pertimbangannya? Apakah sudah dipikirkan masak-masak jika pembangunan itu betul-betul dilaksanakan di wilayah tersebut? Bagi saya, sebagai orang awam, memandang bahwa perpindahan ibu kota adalah
suatu hal yang wajar, ya. Toh di depan saya sudah mengatakan bahwa diskusi atau wacana tentang perubahan lokasi ibu kota negara kita yang baru ini sudah dibicarakan bahkan ketika Insinyur Soekarno menjadi presiden. Artinya sudah 50 tahun yang lalu berbicara tentang ibu kota negara. Ya, jadi kalau kemudian sekarang dieksekusi, kemudian sekarang dilaksanakan, menurut saya itu biasa-biasa saja. Tidak perlu kita kebakaran jenggot, tidak perlu kita merasa ini terlalu berani dan sebagainya. Karena memang bangsa kita adalah bangsa yang berani. Nah, kawan-kawan, tentu apa yang disampaikan oleh para tokoh, oleh para ilmuwan itu harus diakomodir, ya. Ini tentu oleh pelaksana. Yang pertama tentu para eksekutif yang nanti akan terlibat di dalam pembangunan ibu kota negara yang baru. Ada beberapa catatan, ada beberapa kritik dari beberapa tokoh, ya. Di antaranya berkaitan dengan isu lingkungan, yang kedua berkaitan dengan pembagian kapling-kapling tanah, kemudian yang berkaitan dengan pemindahan ASN dan tentara. Ini tentu harus dipertimbangkan, ya. Ini tanpa bermaksud mengendorkan semangat. Jadi sekali lagi saya sebagai orang awam tentu memberikan dukungan dengan catatan tadi. Suara-suara kritis harus direspon dengan positif. Jadi bukan suara nyinyir itu. Saya yakin bukan suara nyinyir. Karena itu merupakan wujud kecintaan sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia. Jadi wujud kecintaan seseorang itu bermacam-macam. Ada yang mengkritisi, ada yang bertepuk tangan, ada yang mendukung. Pokoknya bermacam-macam dan itu harus direspon dengan positif oleh para pelaksana pembangunan, ya. Nah, bagi yang telah ditunjuk sebagai ketua otorita, ya, atau ketua, atau kalau dalam bahasa saya gubernur, gubernurnya ibu kota, calon ibu kota negara yang baru ini, saya mengucapkan selamat bekerja. Saya yakin dan saya tahu ini pasti sangat berat. Beratnya itu dua hal. Yang pertama, Anda bekerja itu dengan tatapan melotot para orang-orang yang mengkritisi pekerjaan Anda. Dan yang kedua, secara objektif Anda akan menghadapi situasi yang barangkali sangat berbeda antara kondisi lapangan dengan kondisi di atas kertas. Tetapi di luar itu semua, tentu kita semua harus memberikan dukungan. Dukungan kita memang bermacam-macam, ya. Ada yang mengkritisi tadi, ada yang oke, silakan dilanjut, mudah-mudahan lancar. Dan dukungan yang berikutnya adalah dalam bentuk doa. Ya, mungkin saya hanya bisa memberikan doa, tapi intinya maju terus untuk pembangunan ibu kota negara Nusantara dengan tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Begitu ya kawan-kawan ya. Ingat, siapkan keseimbanganmu, jaga keseimbanganmu untuk berselancar di atas gelombang perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.